Selamat malam para pemirsa, khususnya masyarakat Teluk Undama, di mana saja saudara-saudara berada, baik di seputar Teluk Undama maupun di luar Undama yang dapat mengikuti acara malam ini. Kita bersyukur pada Tuhan kita boleh ada hingga malam ini, dan pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pada saudara-saudara sekalian atau kita semua informasi tentang perkembangan pencegahan virus corona di Teluk Undama. Pada beberapa waktu lalu saya selalu melaporkan atau menyampaikan bahwa positif 0, pasien dalam pengawasan 0, orang dalam pemantauan ada sejumlah angka yang lalu ditangani oleh para perawat, dan sampai dengan malam ini kami akan melaporkan perkembangan dengan angka yang sedikit berbeda seperti biasanya. Data sampai dengan malam ini, kasus positif puji Tuhan masih 0. Pasien dalam pengawasan yang selama ini 0. Data terakhir hari ini menunjukkan ada 1 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan. Kemudian orang dalam pemantauan berjumlah 20 orang, 18 sudah selesai, 2 sedang dalam pemantauan. Kemudian OTG berjumlah 26, di dalamnya 12 tenaga medis yang merawat pasien dalam pemantauan, sedangkan 14 klosternya ada saudara-saudara kita kloster Goa. Kemudian pelaku perjalanan daerah transmisi sekarang di lokasi Wisma isolasi dan ada 3 orang. Berdasarkan data hari ini, di mana status pasien dalam pengawasan yang selama ini 0, tetapi hari ini sudah ada 1 orang, maka ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Teluk Undama agar benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Sosialisasi yang dilaksanakan, arahan-arahan yang diberikan, edaran-edaran disampaikan oleh pemerintah agar kita perhatikan dengan baik dan benar. Kita harus dengar apa yang pemerintah sampaikan. Misalnya jaga jarak, tidak berjabat tangan, tidak selalu harus dalam kerumunan, istirahat yang cukup, cuci tangan, makan yang baik, dan semua hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah agar kita perhatikan. Demikian pula alur masuk keluar orang, baik dari Undama ke tempat-tempat lain atau dari tempat-tempat lain ke Undama. Saya berharap bahwa agar seluruh rakyat Teluk Undama dapat memperhatikan, karena inilah cara-cara yang kita harus lakukan sebagai pencegahan daripada penyebaran virus ini. Sekali lagi saya berharap kita semua memperhatikan arahan-arahan dari pemerintah. Dengan status yang sudah 1 orang disebut sebagai pasien dalam pengawasan, ini benar-benar membuat kita harus benar-benar memperhatikan saran-saran dari pemerintah. Oleh karena itu, saya harap semua
rakyat Teluk Undama yang dapat mengikuti acara malam ini dan mendengar apa yang saya sampaikan, agar menyampaikan kepada yang lain, supaya demi kebaikan kita semua, demi keamanan dan keselamatan kita semua, mari kita perhatikan apa yang pemerintah sudah sarankan untuk kita, supaya kita lepas daripada bahaya virus ini. Hal-hal lain tentang bagaimana penanganan saudara kita yang sudah ada pada status pasien dalam pengawasan yang tadi saya sampaikan, kita semua akan mendengar apa yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Yoce Kurniawan yang juga adalah juru bicara gugus tugas Kabupaten Teluk Undama. Terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam. Shalom para pemirsa. Izin Pak Bupati menyampaikan apa yang tadi Bapak sampaikan tentang data. Data tersebut benar adanya. Data itu mulai berubah sejak kemarin malam. Jadi kemarin itu secara kronologis kami melakukan pemeriksaan rapid test kedua bagi saudara-saudara kita klaster dari Goa. Dari 13 orang yang diperiksa kemarin, kita mulai sekitar jam 8 malam. Itu memang karena kami di RSUD belum pernah melakukan pemeriksaan swab hapusan tenggorok untuk pemeriksaan pasti atau diagnosa standar adalah pemeriksaan PCR. Jadi kami mengambil sampel 2. Satu, kemudian karena setelah pengambilan sampel hapusan tenggorok itu yang rencananya 2, tetapi saat pemeriksaan ke-8 untuk rapid test kedua ternyata ada yang reaktif, sehingga yang rencana tadi 2 langsung menjadi 3. Jadi karena untuk memastikan dia ini positif atau tidak harus dengan hapusan tenggorok. Jadi dari 13 yang kita periksa rapid test tahap kedua itu 1 reaktif. Tindak lanjutnya adalah orang tersebut langsung kita masukkan dalam kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan pasien tersebut sebetulnya tanpa gejala, jadi tergolong PDP ringan. Tetapi karena kapasitas rumah sakit, kapasitas tempat tidur untuk merawat masih belum ada, masih kosong, sehingga walaupun di dalam pedoman PDP ringan itu bisa dirawat di rumah untuk isolasi mandiri, tetapi kami mengambil langkah antisipatif sehingga pasien tersebut langsung kami rawat di rumah sakit. Kemudian 12 orang yang kami ambil yang hasilnya negatif, kami informasikan demi keamanan dari keluarga sendiri, kami sarankan untuk tinggal di wisma isolasi. Tetapi kemudian setelah diskusi, mereka memutuskan untuk tadi pagi baru mereka menuju ke wisma isolasi. Jadi saat ini 13 orang yang hasilnya negatif itu sudah berada di wisma. Tadi siang itu dilakukan pemeriksaan rapid yang kedua untuk 2 orang yang tidak sempat hadir kemarin malam. Puji Tuhan 2 orang ini hasilnya negatif, dan seperti OTG yang lainnya yang negatif itu dibawa ke
wisma isolasi untuk dilakukan pemantauan. Pertanyaannya, sampai kapan mereka dipantau? Sebetulnya saudara-saudara kita dari klaster Goa ini sudah mendapatkan surat bebas karantina. Tetapi karena bukan hanya di Teluk Wondama, di beberapa tempat mereka sudah lewat 14 hari, bahkan sudah 1 bulan. Tapi setelah diambil apusan swabnya, hasilnya masih positif. Memang itu di luar teori yang ada, tetapi sekali lagi sebagai langkah antisipatif, mereka akan ditampung di wisma isolasi sampai hasil pemeriksaan swab tenggorok PCR keluar. Kebetulan setelah diambil kemarin malam, tadi pagi kami kirim ke Manokwari. Hari ini juga sudah sampai di Manokwari, sudah sampai di rekan-rekan di gugus tugas provinsi. Setelah berkoordinasi dengan gugus provinsi, disampaikan kalau nanti hari Selasa sampel akan dikirim ke Makassar. Paling cepat Sabtu minggu depan hasilnya sudah ada. Jadi kita semua berdoa agar hasilnya negatif, sehingga kasus PDP yang ada itu sudah bisa dipastikan kalau kasus itu negatif. Tapi masih menunggu sampai hari Sabtu. Demikian mengenai hasil pemeriksaan rapid test tahap kedua. Sedikit menjelaskan tentang jumlah OTG yang meningkat dari 14 sekarang jadi 26, karena rekan-rekan yang merawat pasien di ruang isolasi untuk hari ini ada 12 orang sudah, karena mereka shift pagi 4, sore 4, malam 4 itu sudah terpapar, artinya sudah kontak erat dengan PDP 1 meter, sehingga otomatis mereka menjadi OTG. Perlakuannya sama. Jadi ya boleh saya sampaikan kalau mereka ini adalah pahlawan kesehatan ya, karena mereka sudah secara sukarela bersedia merawat pasien dalam pengawasan ataupun pasien positif, sehingga mereka tidak pulang ke rumah sejak 8 April. Jadi sebetulnya langkah-langkah persiapan yang kita lakukan sudah sejak awal. Jadi sejak tanggal 8 April mereka sudah berjanji untuk tidak pulang ke rumah. Jadi mereka sudah menempati wisma isolasi bersama orang-orang yang dipantau di sana. Jadi karena sudah berlangsung sejak dari tanggal 8 April, ya mereka tidak kaget lagi. Mereka sudah terbiasa. Memang dengan sistem perputaran jaga pagi, sore, malam, mereka sudah terbiasa. Dan ya saya lihat mereka punya semangat juga masih oke ya. Jadi masih siap ya untuk menangani pasien ini. Nah, Dinas Kesehatan, Puskesmas Wasior, Puskesmas Wondiboi, Puskesmas Sobei, kita rutin mengadakan evaluasi tim kesehatan setiap hari Sabtu. Evaluasi ini sudah yang ke-4 kalinya kami lakukan. Agenda hari ini adalah menyingkapi hasil pemeriksaan rapid test yang kedua. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Dari hasil diskusi kami tadi, kami putuskan kami sudah membentuk tim tracing atau penyelidikan surveillance mengenai pasien dalam pengawasan yang sudah ada sudah 1 ini. Jadi penyelidikan tracing tersebut adalah kita mencari kontak erat PDP tersebut, keluarganya, kemudian orang sekitarnya. Setelah kita data, akan kita lakukan pemeriksaan rapid kepada mereka yang kontak erat. Kemudian sama perlakuannya seperti pemeriksaan awal, akan kita lakukan 2 kali rapid pertama dan rapid kedua.
apabila rapid pertama ada yang positif atau ada yang reaktif, ada yang reaktif, sama perlakuannya akan kita ambil swabnya. Demikian juga bila terjadi pada pemeriksaan rapid yang tahap kedua. Itu kita lakukan selang 10 hari dari rapid pertama. Sehingga kalau rapid kedua hasilnya reaktif atau artinya pertama reaktif, tetap kita ambil hapusan swab untuk memastikan apakah dia ini positif atau negatif. Jadi di beberapa grup WhatsApp saya minta maaf saya bisa menanggapinya baru malam ini karena koordinasi dengan gugus sendiri dan Pak Bupati, kemudian dengan rekan-rekan dari kesehatan. Jadi saya sampaikan baru malam ini kepada teman-teman di grup, saya mohon maaf karena baru bisa menyampaikan saat ini. Tapi harapan kami, marilah sama-sama membantu memutus mata rantai penularan dengan menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun, membatasi pergi-pergi keluar, menjaga etika batuk, berolahraga, berjemur di pagi hari, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, yang pada intinya meningkatkan kekebalan tubuh dan menghindari adanya percikan atau droplet dari orang ke orang. Dan upaya ini jangan sampai menimbulkan stigma negatif yang ujungnya adalah menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi harapan kami, marilah kita sama-sama memutuskan mata rantai tanpa menimbulkan keresahan. Mungkin demikian Pak Bupati. Terima kasih.